ilegal, sudah pasti karena di PP 18 sudah nyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau tiba-tiba itu ada kan aneh juga gitu ya. Jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi. Mungkin dari sekarang belajar dari kasus yang ini bisa dipetanin lagi mana sih yang bermasalah. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Karut-marut pagar laut terus berlanjut memasuki pekan ketiga. Aparat ini masih belum tegas menindak aktor intelektual di balik pagar laut di Tangerang, Banten. Nah, satu pagar laut belum tuntas, sejumlah pagar laut ilegal bermunculan juga di berbagai daerah yang tentunya ini juga merugikan aktivitas para nelayan-nelayan kita. Dan pekan lalu Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet memerintahkan bahwasanya Polri, Kejaksaan Agung dan juga KPK untuk menghukum pengusaha yang nakal. Dan Prabowo juga meminta agar pagar laut ilegal ini dibongkar. Dan bagaimanakah ujung dari pagar laut ilegal ini kita akan diskusikan di malam hari ini di Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Tapi sebelumnya kami segenap direksi dan juga karyawan TVRI mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 Kongzili. Nah, penampilan saya juga spesial di malam hari ini. Meskipun tahun ular kayu, tapi malam hari ini saya menggunakan baju dari Batik Marunda bertemakan ikan koi. Nah, ikan tawar, tapi malam hari ini kita akan bahas laut, khususnya terkait dengan yang menyita perhatian kita dengan judul Kolusi di Atas Laut. Kita akan diskusikan malam hari ini dengan sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini di tengah libur panjangnya, sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Fikar. Ya, yang juga hadir di studio, Mas Ahmad Kozinudin, Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat. Mas Ahmad, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sama-sama. Ya, di sebelah kanan saya Mas M. Rofi Muklis, Ketua Umum Barisan Satria Nusantara. Assalamualaikum Mas Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Siap. Ya, yang juga sudah hadir secara daring, saya akan sapa Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008 hingga 2009. Pak Susno, selamat malam. Pak Susno, salam sehat. Baik, Pak Susno, mohon maaf untuk audionya bisa dinyalakan. Iya, nggak dengar suaranya. Baik. Kita sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Susno malam hari ini tentunya masih menjadi bahasan. Di opening saya tadi,
yang tentunya saat ini menjadi perhatian publik. Aparat masih belum tegas untuk menindak aktor intelektual di balik pagar laut yang berada di Tangerang, dan juga ini juga melebar ternyata di beberapa daerah. Pak Fikar, apa yang kemudian ini menjadi pertanyaan publik? Mengapa sebetulnya aparat ini serasa lamban begitu untuk bisa bergerak untuk menangkap aktor intelektual ini? Ya, kalau lihat informasi di pemberitaan, ya ada pernyataan yang agak aneh menurut saya. Pernyataan agak aneh. Iya. Dari siapa? Dari pihak penegak hukum. Dia bilang belum melihat ada unsur pidananya. Nah, itu yang menurut saya agak aneh itu. Padahal sudah jelas atau seperti apa? Padahal sudah jelas ada beberapa undang-undang yang dilanggar. Bahkan bekas Wakapolri itu siapa namanya? Pak Ugreseno. Ya. Itu menyatakan ini dari KUHP, dari undang-undang yang lain juga sudah banyak. Maksudnya polisi harus masuk gitu. Nah, tapi sampai hari ini belum ada proses itu gitu. Ya, meskipun pagarnya sudah dicabut ya. Padahal ada undang-undang tentang pesisir laut ya, ada undang-undang kelautan, ada undang-undang perikanan, bahkan yang paling besar adalah undang-undang lingkungan hidup. Karena merusak lingkungan hidup salah satunya. Iya. Karena dia melakukan perusakan, pencemaran dan sebagainya, itu ancamannya paling tinggi lagi 10 tahun itu. Ya, 10 tahun 10 miliar gitu ya. Nah, belum lagi undang-undang yang lain. Sebenarnya kalau mau disisir atau kalau mau diteliti, itu bisa itu diambil semua itu. Ya, semua undang-undang itu bisa dianggap dilanggar oleh pelaku kejahatan. Baik dari sudut umpamanya dia kan melakukan pemagaran itu dasarnya adalah karena punya sertifikat. Ya. Nah, sertifikat itu sendiri itu sudah batal demi hukum kalau menurut saya. Kenapa? Karena sertifikat tanah itu kan di atas tanah. Ya. Ini di atas lautan. Ini namanya error in objecto. Salah objek. Salah objek. Dan itu sudah diatur di undang-undang begitu ya? Iya. Berdasarkan putusan MK iya, juga. Betul. Karena itu betul itu siapa namanya menteri yang sekarang itu siapa namanya Pak Nusron itu ya. Dia bilang baik secara prosesual, formil maupun material itu keliru gitu sebenarnya. Itu salah gitu. Prosesnya apa? Permohonan sertifikat di atas tanah itu didahului dengan prosesi pengukuran. Diukur tanahnya siapa, batasnya tanah siapa dan segala macam. Ada proses itu mestinya. Nah, sekarang bisa dibayangkan itu adanya di atas laut. Siapa yang tahu batas pemilikan laut antar sebelah laut. Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, artinya memang benar bahwa prosesnya saja sudah keliru gitu. Nah, apalagi materialnya tidak mungkin lahir sertifikat tanah di atas lautan. Karena itu saya keberatan tuh ada ahli dari mana bilang di atas laut pun itu sebenarnya bumi. Jadi bisa diterbitkan di atas laut. Saya bilang ini kacau itu pendapat yang seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar sendiri kan dibedakan bumi, air, udara dikuasai negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya ada kualifikasi mana bumi, mana lautan gitu. Ya, walaupun betul bahwa di dasar lautan itu bumi, betul itu ya kan. Tetapi ketika bumi dialiri air, maka dia namanya akan berubah. Dia sungai atau dia lautan, kan begitu kan? Nah, karena itu saya bilang pendapat yang menyatakan bahwa lautan juga termasuk bumi, jadi bisa saja katanya disertifikatkan. Saya bilang itu kacau, pendapatnya kacau kalau menurut saya. Ya karena itu tadi saya bilang dasar pijakannya saja udah keliru gitu. Sudah keliru. Hak guna bangunan juga seharusnya kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 itu juga seharusnya dipertegas bahwa saya dilarang untuk di kawasan laut dan juga pesisir begitu ya Pak? Betul. Iya, betul. Artinya namanya saja hak guna bangunan. Artinya untuk mendirikan bangunan gitu. Tapi bukan berarti untuk mendirikan bangunan di atas laut tidak boleh. Kalau jadi proses dengan izin yang benar, itu boleh saja gitu, tidak ada masalah. Tapi itu tadi saya bilang, penerbitan sertifikat seharusnya tidak mendahului pengurukan. Mestinya menguruk dulu, sudah ada tanahnya, baru keluar sertifikatnya. Baru keluar sertifikatnya. Jadi objeknya benar gitu loh, bahwa itu objeknya adalah tanah gitu. Kalau sekarang objeknya juga sudah salah, sudah keliru gitu. Jadi menurut saya seluruh sertifikat yang 263 kalau nggak salah itu batal demi hukum itu semua. Batal demi hukum? Iya. Seharusnya juga sudah harus dicari apakah ini dari Kementerian atr BPN setingkat kabupaten, kota, lalu ke tingkat provinsi begitu, itu juga harusnya diterima. Iya, harusnya dicari itu. Dan menurut saya orang-orang atau
orang-orang yang menerbitkan itu juga bisa dikenakan pidana juga itu. Ya udah tahu itu lautan kok diberikan sertifikat gitu. Artinya dia melebihi kewenangannya. Bukan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat tanah di atas lautan gitu. Bukan hal yang susah sebetulnya, Pak Fikar. Tapi ini kenapa bergeraknya lambat begitu kalau menurut Anda? Nah, itu yang menurut saya karena sangat mungkin yang punya hajatan atau yang melakukan hajatan ini orang besar juga. Besar dalam tanda kutip ya. Artinya besar pengaruhnya bisa juga gitu. Bukan bisa juga besar orangnya, gemuk ya, gemuk besar gitu kan. Tapi bisa juga besar juga pengaruhnya begitu besar ya? juga pengaruhnya. Atau besar juga backingannya? Nah, bisa juga backingannya karena itu kemudian macet semua. Nah, karena itu Pak Ugroseno itu udah teriak-teriak. Oke. Ya, bekas Wakapolri loh itu. Dia bilang sudah polisi masuk saja, tapi sampai tidak ada ininya kan, tidak ada realisasinya gitu. Saya langsung masuk ke Pak Susro. Pak Susro, ini kalau berbicara terkait dengan kejahatan yang sangat luar biasa ini, kalau tadi Pak Fikar sebetulnya banyak sekali lantetan-lantetan begitu dari pemalsuan, penggunaan dokumen palsu, lalu juga tindak pidana merusak lingkungan hidup begitu. Ini kan kejahatan yang sangat luar biasa sebetulnya begitu. Bagaimana sebetulnya polisi harusnya bertindak secara tegas begitu, tidak lamban, tidak terkesan lamban mengusut hal ini. Menurut Anda seperti apa? Apa yang kemudian menjadi hambatan polisi dalam mengungkap aktor intelektual dari pagar laut ini, Pak Susno? Untuk menjawab itu kita harus tahu dulu analisa pelanggaran hukumnya yang diributkan ya, biar kita nggak bergabung-gabung ya. Baik. Di situ ada pemasangan pagar di laut tanpa izin ya. Kedua, di situ ada pensertifikatan laut. Ketiga, di darat ada keributan isu nggak tahu benar nggak tahu tidak bahwa mereka digusur, kemudian sungai ditimbun. Nah, kemudian ada juga katanya mangrove yang rusak. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Sebenarnya kalau dicampur aduk nanti kacau gitu ya. Baik. Nah, pemasangan pagar laut tanpa izin itu masuk yurisdiksinya PPNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Ya. Itu bisa dia dikenai sanksi, denda, dan pencabutan izin. Tapi izinnya tidak ada, berarti tidak perlu dicabut. Kita biarkan KKP bekerja. Yang kedua, isu tentang pagar laut itu melanggar undang-undang pesisir dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Tadi Pak Fikar sudah katakan ancaman hukumannya itu di samping denda bisa penjara gitu sampai sekian tahun. Kemudian yang kedua pidananya adalah memberikan sertifikat kepada laut. Nah, ini kalau teman-teman penyidik entah dari KPK, entah dari Kejaksaan, entah dari Polri, itu bisa masuk. Kalau Polri masuknya dari mana? Dari kemungkinan penggunaan dokumen palsu sebagai alas hak untuk menerbitkan sertifikat. Dan sertifikat kan apalagi sudah dicabut sebagian oleh Kementerian ATR BTN. Dan kemudian keterangan palsu itu dimasukkan dalam sertifikat, misalnya menggunakan KTP yang tidak benar atau pinjam KTP, dan sebenarnya kalau itu diberikan uang maka dia kena suap. Nah, kemudian ada juga pidana dengan keterangan palsu, dimasukkan dokumen palsu digunakan untuk mengurus sertifikat. Ini segerombolan orang yang terlibat, tidak cukup kepala desa saja. Ada kepala desa, ada yang memproses, ada yang Kementerian ATR BTN, ada juru ukur dan sebagainya. Kalau itu terbitnya berdasarkan pemberian sejumlah uang, ini yang harus dibuktikan oleh penyidik, maka itu tindak pidana korupsi. Nah, kemudian di darat, kita bergeser ke darat. Ya. Di darat itu, kalau benar adanya pengerusakan hutan mangrove, itu tindak pidana lingkungan hidup. Ada PPNS lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau benar juga terjadi penimbunan sungai, kemudian pemaksaan ganti rugi, tapi itu baru isu yang keluar di media kan. Tapi kalau penimbunan sungai
kita sudah lihat sungai ditimbun, kemudian sungai dibuka lagi karena sungai itu milik negara. Itu juga pidana tersendiri. Nah, siapa yang harus menyidik? Tindak pidana umumnya itu Polri. Tindak pidana lingkungan hidup itu bisa PPNS lingkungan hidup. Tindak pidana kemungkinan korupsi dan nepotisme itu Polri bisa, KPK bisa, Kejaksaan Agung bisa, dan Kejaksaan Agung sudah mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Nah, persoalannya isunya merembet, apakah melibatkan PIK atau Agung Sedayu atau melibatkan apa, itu harus melalui penyidikan. Nah, melalui penyidikan itu tidak sulit. Tidak sulitnya apa? Tinggal diurut saja. Kita tidak bisa menuduh langsung ya begini begitu. Tapi kalau dengan bukti-bukti yang ada itu tidak terbantahkan. Nah, mengapa ini menjadi heboh? Itu saja persoalannya. Menjadi heboh karena ada sesuatu hal yang kita nilai agak lambat dalam penyelesaian penyidikannya. Mengapa lambat? Padahal ini, kasus ini tidak terlalu sulit. Gampang. Kalau pelanggaran pemasangan pagar tanpa izin bisa denda, bisa apa. Kalau tindak pidana korupsinya bisa terbukti, itu pidananya sudah biasa gitu. Tetapi kalau tidak terbukti, yang nyatakan dihentikan. Kalau misalnya betul sertifikat itu benar, boleh disertifikatkan, ya harus dinyatakan oleh petugas, gitu kan, daripada debatable. Sehingga sebabnya apa? Kalau hal ini aparat penegak hukum kita tidak cepat menyelesaikan ini, timbul isu macam-macam. Isu macam-macam, terjadi pro kontra. Pro kontra, kita yang sama-sama tidak berwenang menyatakan yang ini salah, yang ini benar, hanya berdasarkan pendapat. Akhirnya apa? Debat, heboh, ribut, kadang-kadang menyinggung masalah pribadi gitu. Di samping itu, ini akan bisa menjadi hal yang panas gitu. Kenapa panas? Karena kita ini sama-sama orang Indonesia, tapi ada kelompok orang yang kaya, ada kelompok orang menengah, ada kelompok misalnya nelayan orang miskin. Ini kan gampang semua terhasut gitu. Nanti dibawa ke isu rasial, dibawa ke isu macam-macam. Padahal kita ini sama-sama berjasa pada republik ini. Nelayan berjasa, pengusaha juga berjasa, dan semua berjasa. Nanti kalau kita saling tuduh, wah ini tidak berjasa, ini menikmati republik ini sangat berat, ini. Nah, negara tidak hadir dan sebagainya. Ini akan menimbulkan isu yang sangat tidak bagus di dalam pemerintahan baru, dan ini menjadi penilaian tersendiri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Orang menilai, wah ini Pak Prabowo tidak tegas. Wah ini menteri ini mbalilo. Wah ini aparat penegak hukumnya melanggar perintah. Wah ini ada matahari dua. Wah ini di belakang ini ada ini. Nah ini, semua isu ini akan selesai manakala aparat penegak hukum kita bekerja dengan baik, yang benar dinyatakan benar, yang salah dinyatakan salah, semua ada jalan keluarnya. Tapi kalau tidak ini cepat diselesaikan, dan ini peristiwanya sudah di depan mata, semua orang tahu ada salahnya. Nah, mereka mengakui memang pagar tanpa izin, tapi jalan keluarnya kan ada. Ini sertifikat laut dikapling. Apakah itu laut benaran, apakah itu darat benaran? Daripada kita debatable, itu kan ada ilmunya semua. Kan ada ilmu satelit, ada ilmu apa, topografi, geografi yang ilmu saya nggak sampai ke sana. Jadi marilah kita himbau malam ini aparat penegak hukum segera tuntaskan ini supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya republik ini tenang, kita enak cari rezeki, rukun, guyup. Jadi ini sebenarnya bola ini ada di aparat penegak hukum. Siapa penegak hukumnya? Ya Kementerian KKP, Polri, Jaksa Agung, Lingkungan Hidup, KPK. Silakan rakyat menunggu, kita tidak heboh lagi. Ya. Oke, Pak, ini Polri terkesan lambat. Apakah memang
Kalau menurut Anda, apakah ini juga ada kaitannya dengan pembangunan di PIK 2 atau seperti apa, Pak Susno? Saya kira kalau soal pembangunan di PIK 2 kan sudah berjalan itu. Ada yang masing-masing bertugas, kalau soal izin-izinnya itu Pemda yang harus bersuara. Jangan takut Pemda. Misalnya sudah ada izin dan sebagainya, jelaskan. Kalau tidak ada izin juga jelaskan apa jalan keluarnya. Termasuk juga dihiburkan masalah PSN yang katanya makan duit negara, tidak wajar di PSN kan. Selama kita yang memberi penjelasan, maka kita akan membawa versi kita sendiri-sendiri. Seolah-olah seluruh areal itu PIK, seolah-olah, tapi alangkah baiknya siapa sih yang menjelaskan itu yang berwenang? Kementerian Perekonomian atau kementerian apa? Tampillah. Jelaskan secara resmi bahwa areal PSN itu adalah ini, bahwa yang ini bukan, yang ini kenapa di PSN kan tentunya ada alasan. Nah itu tampillah berikan keterangan supaya kita tidak heboh gitu. Jadi tidak ada kaitan terkait dengan pembangunan Makobrimob di PIK 2 ya Pak Susno? Kenapa aparat lambat menyelesaikannya? Kalau ditanya kepada saya kacamata saya mantan polisi dan kebetulan saya jadi penyidik ya. Sebenarnya tidak sulit menyelesaikan ini. Semua ada jalurnya, semua ada aturannya, semua ada aparatnya. Tinggal kita tidak tahu di luar kita ya, di luar kemampuan saya menerawang ya. Saya tidak mau menerka-nerka bahwa di belakangnya ada yang kuat, di belakangnya ada tidak tahu. Tetapi selama aparat tidak cepat turun, tidak cepat menyelesaikan ini, maka jangan salahkan rakyat ini kalau membuat prediksi macam-macam, apalagi netizen itu bebas dia berpendapat sebelum pendapat resmi keluar. Jadi kita himbau ya rakyat menunggu, silakan aparat, nanti apa yang diperlukan dari masyarakat semua pihak akan membantu. Termasuk saya kira pihak PIK akan membantu, nelayan akan membantu, warga lain akan membantu apa yang diperlukan. Oke, kita tetap menunggu meskipun ini sudah 3 pekan begitu, artinya ini kan juga harusnya ada perkembangan yang sangat signifikan begitu Pak Susno ya? Secara teknis hukum ini tidak sulit. Nah, tinggal mengapa aparat tidak segera turun, saya tidak mau menjawab. Kita semua tidak mau bisa menjawab ya kan, yang paling tahu aparat lah. Mengapa Polri tidak cepat turun, saya tidak berprediksi, Polri yang paling tahu. Mengapa kejaksaan tidak cepat turun? Saya tidak akan membuat asumsi atau argumen. Jaksa lah yang paling tahu. Kenapa KPK? KPK lah yang paling tahu. Kenapa Kementerian KKP tidak cepat menyelesaikan? Kementerian KKP lah yang paling tahu. Tapi selama mereka tidak cepat menyelesaikan masalah ini, maka ini akan menjadi isu nasional. Akan menjadi isu nasional yang juga mengkhawatirkan begitu, Mas Raffi. Kalau berbicara apa-apa yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Susno begitu, kita berharap dengan 3 pekan ini ada perkembangan signifikan terkait dengan kasus hukum tadi kejahatan yang sangat luar biasa, tindak pidana kejahatan sangat luar biasa, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, belum lagi merusak lingkungan hidup tadi kata Pak Fikar begitu. Apa yang kemudian menjadi hambatan kalau dari pandangan Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, terima kasih Pak Susno malam hari ini betul-betul adem, betul-betul mengedukasi ya. Jadi ini permasalahannya itu sebenarnya kalau aparat kan begitu kan, biar masyarakat atau pendukung A, pendukung B tidak berantem, itu tergantung kesigapan, ketegasan dari aparat. Kalau berbicara pagar laut berarti KKP, kan begitu. Kalau berbicara masalah tanah berarti ATR, BPN. Nah kalau masing-masing kementerian ini ngerti tugasnya, ini kan KKP ini kan kalau lihat keterangan Bupati Zaki itu pagar laut itu kan ternyata mulai 2014 loh Mas. Sebelum Pak Jokowi loh. 2014 itu kan ada tuh tayangan TVRI kan. Seperti itu. Berarti nah sekarang begitu rame. Akhirnya di antara kita, misalnya Mas Hosinudin, walaupun kita ini beda paham, tapi kalau ketemu kan tos, nih kan gitu kan. Jadi jangan sampai di antara masyarakat ini akhirnya menjadi praduga-praduga. Itu yang tidak kita inginkan. Maka saya berharap betul-betul baik itu KKP maupun ATR menjalankan tupoksinya sehingga tidak ada yang namanya asumsi-asumsi dari masyarakat itu sendiri. Tapi sepanjang yang kami ketahui pagar laut sepanjang 30 km itu seperti yang disampaikan oleh Menteri ATR, SHGB atau surat tanah itu adalah ada di Desa Kohot.
Hanya ada di satu desa. Padahal sepanjang laut ini ada 6 desa apa 6 16? desa? Ada 6 desa. Oke. Kan begitu. Nah, di sini Mas Nusron kemarin kan juga mengatakan 50 dikatakan dianggap musnah. Jadi surat jumlahnya 263 ini yang 50 dianggap musnah oleh Mas Nusron. Nah, yang paling penting Mas sebenarnya bukan hanya persoalan pagar laut semata. Nah, awal mula sebelum dikatakan tanah musnah, ketika saya tadi sore investigasi ke sana dan sebelumnya sudah ditayangkan di berbagai media televisi, bahwa memang ada warga yang punya tanah, bukan sertifikat laut, bukan laut bersertifikat, tapi sebelumnya ada tanah. Misalnya jenengan punya tanah asalnya, bu nenek moyangnya dulu, ada suratnya, letter C, atau misalnya girik misalnya. Kemudian itu diurus menjadi SHGB misalnya, lalu kemudian itu tenggelam, kena abrasi. Nah, di sini negara harus hadir seperti kejadian di Demak. Demak yang dibikin tol itu, Demak Semarang itu kan masyarakat yang mengalami abrasi itu kan mendapatkan kerugian gitu loh Mas. Jadi tidak hanya pemerintah hanya bilang hangus gitu aja. Tetapi artinya ada bukti sertifikatnya begitu? Ada. Termasuk saya tadi di daerah Karangtengah, itu ada namanya Pak Hendra. Dia punya 92 hektar. Tadi kan saya kirim tuh videonya ke TVRI bagaimana keterangan masyarakat. Dulu darat itu jaraknya di situ ada gubuk itu 100 meter ke sini. Kan itu. Nah, ini perlu investigasi. Kalau memang sekarang tuntutan masyarakat ingin mendapatkan kepastian hukum, maka segeralah Mas Nusron beserta jajarannya periksa semua. Kalau memang ada sertifikat, ada dugaan pemalsuan misalnya, tiba-tiba terbit kayak Roro Jonggrang misalnya, ya harus disampaikan ke masyarakat. KKP juga begitu. Masang pagar laut ini sanksinya apa? Kan begitu. Nah, disampaikan aja, karena kemarin KKP menyampaikan sanksinya adalah sanksi administratif. Nah, itu 18 juta per kilometer. Kalau ada pandangan lain misalnya bahwa ini adalah ranahnya kepolisian, ranahnya KPK, ya silakan, wong negara ini ada yang ngurus kok. Ada pemerintah, ada penegak hukum, ya silakan bekerja gitu loh. Semakin cepat itu diumumkan, maka semakin baik bagi kami. Oke, Gitu. ada tadi katakan begitu Mas Rofi, artinya ini kan beberapa investigasi terus dilakukan. Anda mengumpulkan beberapa sertifikat. Meskipun beberapa kementerian, dalam hal ini ATR BPR sudah mengatakan bahwa ini ilegal. Artinya kan itu sertifikat itu adalah bermasalah begitu. Begini Mas, yang dikatakan musnah itu karena nggak ono tanai gitu loh. Wes jadi laut, makanya itu dicabut gitu loh. Nah, apakah sertifikat yang lain yang dari 263 sekarang 50 diumumkan terus, apakah yang lain ini juga tidak nampak tanahnya atau negara menganggap musnah? Nah, di aturan ATR BPM ketika tanah itu dianggap musnah itu ada pasal berapa ya, pasal 2 atau berapa itu, negara harus hadir untuk memberikan kerohiman. Kita berbicara tidak hanya Tangerang ya Mas ya, di seluruh Indonesia ini lautan kan luas ini. Saya setelah banyak berbicara di media televisi itu, banyak yang menitipkan suara, tolong disampaikan. Kami yang punya tanah, memang jelas punya tanah. Suratnya ada. Apakah nanti kami akan dianggap musnah juga? Kan begitu. Apakah tidak pernah ada EMI 2 kardus untuk tanah yang mengalami abrasi? Tanah warga ini, kan begitu Mas. Nah, ini yang harus dibahas juga oleh negara kalau kita bersama-sama membela rakyat. Rakyat itu kan macam-macam, tidak hanya rakyat yang misalnya terhalang pagar laut. Sekarang pagar laut kan sudah diringkes, dicabut. Berarti ini clear. Tapi tuntutan masyarakat ingin supaya pelaku pemasangan pagar laut itu untuk diumumkan, kan begitu. Ya sudah, itu wilayahnya KKP, kan begitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana nasib warga negara Indonesia yang sudah lama, bahkan sudah ada warisan misalnya, mengalami abrasi ini loh, tanah hilang ini loh. Apakah dianggap musnah begitu saja atau mendapatkan kerohiman seperti itu? Proses penyidikan masih terus berlanjut begitu? Artinya akan terus dilanjutkan? Saya dengar KKP abrasi besok begitu? Ya juga meriksa kok saksi-saksi. Baik. Saya langsung minta tanggapan dari Mas Ahmad, apa yang tadi sudah diungkapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari hasil mitigasi lapangan kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Sekira 4 hari yang lalu, hari Sabtu, di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Di sana ada tanah yang
tiba-tiba diuruk dan kemudian terpaksa harus menerima ganti rugi 50.000 per meter dan sampai sekarang baru separuh dibayar. Uruknya di kapan Mas itu? Uruknya sudah berbulan-bulan yang lalu. Sudah berbulan-bulan yang lalu. Artinya ini baru-baru saja ini diuruk begitu ya? Enggak, udah lama. Oh, sudah lama. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa masyarakat tanahnya dirampas dengan modus langsung diuruk, baru kemudian mereka mengurus dan akhirnya terpaksa menerima uang ganti rugi atau harga yang tidak semestinya secara kontraktual diatur dalam undang-undang dalam asas fakta sansepanda itu ada dan nyata. Ya. Yang kedua, saya juga saksikan langsung Sungai Kalimalang di Kronjo ya, bukan Kalimalang Bekasi yang buatannya. Ini Kalimalang yang alamiah. Itu juga diuruk 3 km yang menyebabkan meluap. Kemudian memang dibuka akses kecil sekali hanya untuk aliran sungai. Tapi yang 3 km ini tetap diuruk. Dan dampaknya apa? Seluruh tambak-tambak di sekitarnya itu tidak lagi produktif. Bahkan ada salah satu pemilik tambak diintimidasi agar melepas 50.000 per meter begitu. Tadi kalau disebut orang besar atau apa, sebenarnya nggak sulit kalau kita mau terjun lapangan. Orang besar itu adalah Agung Sedayu. Ya. Ini perusahaan milik Aguan dan Antoni Salim ini yang ada di balik proses pemaksaan masyarakat agar melepaskan tanahnya. Jika tidak, mereka itu ada narasi khawatir. Karena status PSN yang dulu diberikan kepada PIK 2 ini dijadikan marketing mereka. Dan masyarakat takut, wah kalau ini PSN saya nggak jual nanti ngelawan negara. Jadi kami terpaksa 50.000 daripada nggak dapat sama sekali. Dan faktanya, padinya mau panen, nggak ditanya dulu mau dijual tidak, diuruk. Lalu dia bingung mau kemana, dia datanglah ke kelurahan. Nah kelurahan itulah justru menjadi semacam perwakilan perusahaan untuk terus memfasilitasi yang akhirnya dapat cuma 50.000 perak per meter dan baru dibayar separuhnya sampai hari ini. Nah saya balik lagi ke urusan pagar laut. Saya setuju, ini ada kolusi di atas laut, ada 2 kolusi. Yang pertama kolusi terkait pagar, yang kedua kolusi terkait sertifikat. Kita awali dari pagar. Saya setuju Pak Menteri KKP menyatakan pagar laut ini ilegal. Ilegal, ya. Kalau tadi ditanya, lalu kenapa aktor intelektualnya nggak ditangkap? Jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun sampai hari ini tidak pernah ditangkap. Padahal kalau kita bicara hal-hal yang lain yang lebih sepele, dalam 1 kali 24 jam, ya entah penyidik apapun lah. Polri itu kan bisa masuk ke kementerian manapun. Tapi begitu urusan ini kok seolah-olah nggak punya yurisdiksi hukum untuk menindak. Aneh ketika polisi menyatakan kami belum menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Biasanya polisi, undang-undang itu ada 1000, cari mana yang kena, tetapkan dulu tersangka. Itu mudah bagi polisi. Dan ini juga menjadi kasus viral begitu. Biasa viral kan cepat begitu. Dan yang respon biasanya langsung Kapolri. Hari ini kenapa Listio Sigit Prabowo diam? Itu pertanyaan. Nah kalau kita setuju semua, pagarnya ilegal. Berarti kan setelah ilegal kita harus cari pelakunya, pendananya. Nggak mungkin pagar 30,16 km didanai oleh panjenengan, saya nggak mungkin, apalagi nelayan. Nah ini yang belum terjawab oleh institusi negara sebagai representasi yang punya otoritas untuk memberikan tafsiran secara legal terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi jangan lupakan tadi ada tanah-tanah yang terkena abrasi. Itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Dan sekali lagi, narasi abrasi ini kan sebenarnya dijadikan dalih untuk melegitimasi adanya sertifikat di atas laut. Nggak ada cerita itu. Yang saya ketahui, ini informasi yang kumpulkan. Sertifikat-sertifikat di laut itu dibuat secara ilegal dengan dalih dulu di sana ada tambak atau budidaya ikan laut lainnya yang seolah-olah itu sudah hilang kemudian diajukan ke BPN untuk bisa diterbitkan sertifikat. Dan ini sudah ada pengakuan warga di Kecamatan Teluk Naga yang menyatakan namanya dicatut untuk mengurus sertifikat. Saya nggak pernah punya tanah segitu, kok tiba-tiba terbit sertifikat segitu. Dan ada lagi Mas Rofi, di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo Kabupaten, ada 17 warga dijadikan dasar permohonan kepada BPN untuk melakukan pengukuran, bahkan ke kantor jasa untuk melihat lokasinya dalam rangka penerbitan. Warga tadi setelah ditelusuri oleh kawan-kawan, nggak pernah. Bingung kenapa nama saya ada dalam proses. Sekarang kelurahan, pihak desa membantah. Tapi surat itu sudah beredar. Dan kami akan menjadikan ini bagian temuan lebih lanjut untuk membantu. Karena begini, saya juga heran kenapa institusi Polri hari ini tidak mengambil tindakan. Karena kalau kita bicara tipikor, betul kata Pak Susno itu bukan hanya Kejaksaan Agung, bukan hanya KPK. Institusi Polri juga berwenang begitu. Nah yang aneh hari ini justru yang sudah melakukan penyelidikan adalah Kejaksaan Agung RI melalui tindak pidana khusus tipikor, sudah memanggil. Tapi pemanggilannya tidak langsung pemeriksaan kepala desa Kot, baru sebatas permintaan dokumen berkaitan dengan sertifikat-sertifikat yang ada di laut. Pertanyaan berikutnya, saya khawatir
kasus ini akan dilokalisir hanya di Desa Pohon. Yang kedua, Kades Arsi ini mau ditumbalkan. Seolah-olah sudah ada kasus, ini pelakunya selesai. Padahal dari kajian hukum kami, mitigasi lapangan kami, yang kami juga jadikan materi muatan gugatan kami di pengadilan, itu beberapa desa di sejumlah kecamatan sampai 9 kecamatan yang ada pagar lautnya di atasnya itu juga ada sertifikatnya. Kenapa hanya di Kohot? Dan pertanyaan yang kritis kita, sudahlah kita nggak bicara dulu riwayatnya zaman Nabi Musa atau Nabi apa itu dulu daratan atau apa. Singkatnya. Secara faktual hari ini semua sertifikat itu ada di laut. Oke, semua sertifikat ada di laut. Semestinya semuanya demi hukum dibatalkan. Kenapa hanya 50 yang dibatalkan dari 263? Bagaimana yang 17 SHM-nya? Nah ini sebenarnya begini. Tapi menarik, kita tahan dulu, Mas, kita akan jeda, nanti dilanjutkan ya oleh Mas Ahmad. Usai jeda kita akan kembali, masih seru kita menarik membahas terkait dengan kolusi di atas laut. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri. Ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Masih menarik kita membahas terkait dengan kolusi di atas laut, terkait dengan pagar laut yang ada di beberapa daerah, khususnya menjadi sorotan di Tangerang, Banten. Saya langsung ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau berdasarkan keterangan dari Menteri ATR BPN, ini kan menyebut ada 2 perusahaan yang mengantongi sertifikat. Ada PT Intan Agung Makmur dan juga PT Cahaya Inti Sentosa. Dan juga sudah membatalkan semua sertifikat yang cacat hukum dan material ini. Ini kan mengarah pada penerapan sanksi administrasi begitu. Tapi tadi Pak Susro katakan bahwasanya ada kan tindak pidana kejahatan yang umum, lalu juga khusus, tindak pidana lain juga merusak lingkungan hidup, terus yang lebih parahnya juga ini terkait dengan kedaulatan negara, menjual aset laut dalam hal ini begitu. Artinya apakah ini juga bisa begitu dikenai jerat pidana lainnya? Iya, kan korporasi itu ada penanggung jawabnya. Ya, kan ada di dalam akte itu dibilang ada umpamanya direksi mewakili korporasi di luar maupun di dalam pengadilan. Itu jelas itu, di setiap akte pendirian PT itu ada seperti itu. Nah karena itu sebenarnya sudah cukup alasan bagi penegak hukum untuk memanggil semua pimpinan korporasi yang namanya atau sertifikatnya diterbitkan. Gitu. Nah nanti kan bisa dikualifikasi.
perbuatan mana yang dia bisa dikelompokkan atau dikualifikasi sebagai korupsi, umpamanya gitu ya. Perbuatan pidana mana khusus artinya ya. perbuatan mana yang umpamanya melanggar undang-undang kelautan, melanggar undang-undang pesisir laut, melanggar undang-undang lingkungan hidup. Nah, itu bisa dari sana dimulai gitu. Karena meskipun pagar laut itu dikerjakan oleh masyarakat, pada dasarnya adalah korporasi yang melakukan itu. Korporasi gitu. yang melakukan. Oke, bahwa pidana itu nomor satu adalah mengusut pada orang yang langsung melakukan, gitu. Tapi orang yang langsung melakukan itu kan juga tanpa perintah dari korporasi tidak akan jalan juga gitu. Nah, karena itu di samping orang-orang yang langsung melakukan kegiatan di lapangan, juga bisa ditarik korporasi-korporasi, pimpinan korporasi yang bertanggung jawab membuat pagar laut itu. Artinya kalau berbicara juga, ini kan sudah membatalkan sekitar 50 sertifikat tadi yang disebutkan Mas Samad, 50 SHGB ya, yang terkait dengan pagar laut ini. Apakah pembatalan dari sertifikat ini juga bisa membatalkan proses hukum dan juga pelanggaran yang terjadi atau seperti apa sebenarnya Pak Fik? Saya kira tidak dengan sendirinya, karena beda ya perbuatan dengan sertifikasi. Tadi kalau ada sertifikat yang dibatalkan, menurut menterinya kan baik secara formil prosesual maupun secara material nyatanya di atas laut gitu ya. Itu sudah harus dibatalkan. Gitu. Sudah harus dibatalkan. Batal demi hukum itu sertifikat dengan sendirinya sebenarnya. Karena itu Menteri ATR itu cuma penegasan saja pembatalan. Dan saya kira juga semua sertifikat yang di atas laut itu harus dibatalkan karena udah salah, udah keliru gitu. Itu tadi yang saya bilang error in objecto. Sertifikat itu di atas tanah, gitu, bukan di atas lautan. Karena itu saya bilang tadi tanah yang meskipun lautan itu di atas bumi, tapi dia bukan objeknya agraria, bukan objeknya BPN gitu. BPN tidak punya kewenangan mensertifikatkan laut, tidak punya. Dia kewenangannya adalah di atas tanah, di atas bumi gitu. Nah, karena itu semua sertifikat yang ada di atas laut menurut saya dengan sendirinya itu batal demi hukum. Gitu dan harus dibatalkan. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Samad. Mas Samad, bicara terkait dengan ada tadi penggolongan dari beberapa tindak pidana begitu yang tadi sudah dikatakan begitu. Artinya sejak pagar laut ini berdiri, ini sudah berapa upaya hukum yang kemudian dilakukan dan juga hasilnya seperti apa perkembangannya? Ya, sampai hari ini saya pikir saya perlu untuk memberikan nilai minus ya kepada aparat penegak hukum kita. Karena tadi narasinya jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun satu biji pun belum ditangkap hari ini. Padahal kita di lapangan sudah tahu siapa pelakunya. Saya sudah sebutkan ada Mandor Mehmet ya yang melakukan di lapangan, atau ada juga Gojali alias Engcun yang punya proyeknya, ada Ali Hanafiah Lijaya orangnya Aguan yang membiayai proyek itu. Tapi nama-nama ini tidak pernah ditelusuri. Oh, jadi beberapa klaster-klaster termasuk juga tingkatan paling bawah mandor itu tadi ya? Iya, mandor. Dan kepala desa juga? Kepala desa yang mengarahkan di lapangan itu sudah pasti. Tapi memang saya membaca ada desain besar untuk menyelamatkan. Baru memilih dan menetapkan mana yang dikorbankan jadi tumbal untuk prestasi penegak hukum, disampaikan pada masyarakat seolah-olah ada proses begitu, dan mana yang mau diselamatkan. Tapi saya masuk kepada proses penegakan hukumnya ya. Nah, kalau kita bicara sertifikat di laut, diterbitkan dan sudah jelas dibatalkan, berarti jelas sertifikat ini ilegal. Dan sertifikat ilegal itu sudah pasti terjadi dua tindakan setidaknya kalau kita tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pertama, penyalahgunaan wewenang, atau yang kedua perbuatan melawan hukum. Jadi patut diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara di mana? Ya aset negara diperjualbelikan, itu rugi negara. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah korporasi yang menikmati SHGB yang sudah diakui oleh Pantai Indah Kapuk, oleh Agung Sedang yang sebelumnya nggak mau dikait-kaitkan mereka. Akhirnya ngaku sekarang, itu milik mereka. Mereka kemudian berdalih, sudah bayar pajak. Loh, bayar pajak ke negara itu tidak menghilangkan unsur pidana terhadap penerbitan sertifikat yang ilegal. Harus dicek. Nah, dalam prosesnya tadi, ada orang yang dicatut, ada informasi yang ditipu masyarakat terkait informasi itu. Berarti paling enggak ini penyidik bisa masuk ini Polri 263 dan 266 KUHP. Pertama tentang pemalsuan dokumen 263, yang kedua memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik 266 KUHP. Ini juga sudah masuk, atau setidaknya 378 ada proses penipuan terhadap masyarakat yang sebenarnya dia tidak terlibat dalam proses pembentukan sertifikat, tetapi kenapa
tiba-tiba muncul namanya begitu. Dan kalau kita mau urutin banyak yang kena. Aparat desa kena, di BPN kena, di BPN dari yang tukang ukur. Nah ini kan lucu. Dari tingkatan paling bawah, artinya tingkat kabupaten. Kalau kita cek ya kronologisnya, ini kan 2021 diproses 2023, kemudian terbit sertifikat. Kan otomatis sebelum terbit kan ngukur. Masa di laut bisa diukur? Kalaulah dalihnya sebelumnya ini abrasi ya, tetap saja nggak bisa diukur kan? Nggak mungkin terbuat, sudah pasti. Itu ada proses untuk melakukan tindakan bahwa ini tanah sudah musnah. Nah kalau ada abrasi dijadikan dalih, sekarang pertanyaannya, teliti saja warga tadi, apakah benar-benar dia mengajukan surat itu dan abrasi? Ternyata tidak. Fakta ada 17 warga di daerah Muncung, Kecamatan Keronjo, mengaku nggak tahu menahu. Dan kemarin di Teluk Naga muncul SPT, surat pengajuan untuk perintah sektor di BPN tentang proses pensertifikan laut tadi. Orang tadi bingung, loh kenapa kok nama saya yang muncul begitu? Saya mau simpulkan satu hal, sebenarnya perkara ini benar kata Pak Susno, tidak sulit, asal prosedur hukumnya ini tidak ada hambatan politik. Yang menjadi hambatan politik sederhana. Saat ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto, 3 nomenklatur perintahnya. Pertama, segel. Kedua, cabut. Ketiga, usut. Segel sudah dilakukan oleh KKP karena kewenangan KKP. Ya, kemudian cabut sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang awalnya TNI AL, yang sebelumnya KKP komplain, katanya barang bukti. Aduh ngaco aja nih menteri, barang bukti. Padahal presiden menyuruh langsung gitu. Iya, yang ketiga, usut. Nah, usut ini sebenarnya perintah implisit kepada Kapolri. Kenapa tidak dilakukan? Karena penegakan hukum, dalam penegakan hukum kita itu yang garda terdepan penyelidikan dan penyidikan itu adalah institusi Polri. Kok tidak ada tindakan dari Kapolri? Maka saya lihat ini hambatannya di Kapolri. Kalau kita lihat kronologis, kenapa ada bantuan kepada Brimob untuk Polri dari perusahaannya Aguan? Lah bisa saja ini yang membuat Kapolri tidak bisa bertindak. Karena itu saya rasa agar kasus ini tidak muncul praduga Polri itu bermain atau tidak bisa menindak karena dia dikendalikan, sebaiknya memang dicopot saja Kapolri ini. Biar tidak mengganggu secara psikologis proses penegakan. Dan hasil penegakannya dipercaya masyarakat. Kalau ini sudah 3 minggu, orang bertanya-tanya, bener nggak ya semuanya diusut? Jangan-jangan ada yang mau diselamatin. Jangan-jangan ada yang mau dikorbanin. Jangan-jangan ada skenario lain. Nah ini juga muncul skenario, oh cukup denda saja misalnya. Oh ini ada masyarakat yang mengaku korban nanti didesain dan seterusnya. Saya tidak percaya itu semua. Karena apa? Saya terjun ke lapangan. Sebelumnya orang nggak percaya tentang ada pagar laut. Kami gugat 30 Desember 2024, kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 754 PDTG 2024 PN JKT PST. Akhirnya terbukti pagar laut ada. Masalah sungai diuruk, nggak percaya semua. Kami buktikan dengan video. Siapa yang mau membantah video itu, datang saja ke sana. Kalau bisa ambil saja itu tanah-tanah untuk menguruk itu. Nah yang menjadi soal adalah, singkat saya Mas. Ya, yang jadi soal adalah hari ini ada 2 masalah yang sebenarnya menjadi masalah kita semua. Pertama, masalah hak rakyat yang kemudian dirampas oleh oligarki. Kedua, masalah kedaulatan negara. Ini persoalan kedaulatan negara, bukan soal hanya pagar laut. Kalau pagar laut selesai, nggak perlu TNI AL, cukup tukang cabut saja. Tapi kenapa TNI AL turun? Ini berarti negara menilai ini ada masalah kedaulatan, sehingga tentara yang harus turun. Karena menjual aset tadi itu kan masalah kedaulatan negara juga. Iya, lagi pula itu kan akses terluar kita, perbatasan negara kita kan laut. Kalau laut itu sudah tidak kita dikendalikan korporasi. Dan di PIK 1 kan sudah terjadi kendali terhadap semua wilayah PIK 1 itu di korporasinya Aguan, bukan di negara. Makanya kami narasikan ini ada negara dalam negara, dan kita harusnya semuanya tersinggung. Tapi kenapa hari ini kok semua serba permisif? Kita menganggap tidak ada masalah, menganggap ini persoalan hanya pagar laut, kemudian ada narasi pagar laut saja se-Indonesia rame. Kan persoalannya tidak sesederhana itu. Baik, saya langsung minta tanggapan dari Pak Susno. Pak Susno, tanggapan Anda apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad? Ya, semua kajian hukum saya kira sudah benar di hadapan kita. Tinggal kita membuktikan di hadapan aparat penegak hukum. Kalau ini tidak segera diselesaikan dengan turun tangan aparat penegak hukum, baik yang tanahnya hilang karena abarasi, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak, kita kan punya ahlinya itu. APR bisa pinjam ahli itu, kalau putusan ahli kita bisa meyakini. Kemudian dalam hal pembatalan sertifikat, kalau ini tidak diselesaikan dengan baik juga akan timbul masalah kalau hanya kita-kita saja. Tetapi maksudnya kita-kita itu hanya tidak lintas sektoral, tidak diselesaikan dengan baik.
Ini akhirnya apa? Ya kita, kata bahasa Malaysia, akan bergaduh gitu. Nah, dan timbul ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum. Ini pelajaran yang paling bagus untuk aparat penegak hukum. Nah, sehingga timbul praduga yang macam-macam. Ada backing yang besar, ada dalang, bahkan sampai, ini maaf saja, isu yang beredar di luar, kasihan dengan mantan presiden. Dikatakan dia campur tangan dan sebagainya. Ini kan sudah menjadi isu publik gitu. Baca saja di Twitter, di publik. Nah, kalau tidak diselesaikan ini, maka kasihan pemerintahan Pak Prabowo dianggap tidak berwibawa. Nah, menyelesaikannya gampang. Ini bukanlah hal yang sulit gitu, karena pembuktiannya gampang. Yang tidak terbukti, dugaan yang tidak benar itu dinyatakan tidak terbukti. Nah, walaupun sudah terbukti di tingkat penyidikan, kalau di tingkat pengadilan tidak terbukti, nyatakan tidak terbukti. Kalau terbukti, berikan sanksinya. Kalau tidak, ya sekali lagi kalau tidak, ini bahaya paling besar. Kita bisa ribut sesama kita, bisa ribut dengan aparat, kemudian bisa juga timbul suatu hal-hal yang kita tidak inginkan ya, antara golongan, antara ras, jangan sampai ke situ. Ini nanti yang disalahkan kalau terjadi hal itu adalah karena keterlambatan aparat yang ngambil tindakan. Tentang masukan, informasi sudah banyak sekali dari masyarakat, banyak dari forum-forum sudah banyak, ada yang saling bersejajaran, ada yang saling bertentangan, tapi ini kalau tidak dituntaskan oleh aparat penegak hukum, ya ini bahaya sekali. Kita anggap kecil, ini kecil untuk pembuktiannya, tetapi dampaknya kalau ini tidak diselesaikan oleh aparat yang berwenang, ini akan bisa membuat keributan dalam negara ini. Oke, baik. Pak Susno, ini kan kalau berbicara terkait, kita tidak ingin keributan terjadi, tidak ingin suasana menjadi panas begitu. Tapi kan dari sisi kepala negara sebenarnya sudah tegas. Pada saat pembongkaran juga sebetulnya ini kan langsung begitu memerintahkan TNI AL, bukan Polairut justru ya yang disuruh begitu kan. Seharusnya kan pihak kepolisian juga yang tentunya harus membongkar ini. Nah, tapi bagaimana jika bawahan dari kepala negara ini juga masih belum bergerak secara maksimal tentunya Pak Susno. Ini kan kalau kepala negaranya sudah tegas, tapi ternyata bawahannya masih belum tegas ini. Nah, ini yang paling bahaya, menimbulkan dua multitafsir yang beredar di masyarakat. Nah, makanya harus segera diselesaikan. Satu, dikatakan bahwa di negara ini ada dua matahari, karena belum ada penjelasan resmi kan. Nah, itu harap maklum dua matahari. Kedua, bahwa perintah itu pura-pura, di depan begitu, di belakang lain. Nah, maksudnya pura-pura ini Pak Susno? Ya, tidak saya teruskan di depan. Oh, kamu gini-gini, di belakang lain gitu. Nah, ini artinya aparatlah di tangan aparat, bola ini di tangan aparat. Ya selesaikanlah. Enggak sulit lah buktikan ini. Semua tadi kita sudah menyampaikan beberapa argumen, dan argumen-argumen itu masing-masing ada pendukungnya. Nanti tinggal yang menentukan, oh yang benar ini, yang kurang benar yang ini, itu aparat. Nah, selesaikanlah. Selama aparat tidak turun, maka akan berkembang isu. Sekarang ini netizen itu, netizen Indonesia paling terkenal di seluruh dunia kok. Netizen Malaysia aja bisa nangis. Baik. Kita tunggu ketegasan dari aparat begitu ya. Kalau kepala negara sudah tegas, tapi ternyata di bawahnya masih belum tegas begitu. Kita ingin ekonomi kita tumbuh, ingin pembangunan kita tumbuh, ingin investor banyak datang, tapi kalau ke kondisi di dalam negara ini tidak ada kepastian hukum, yang sudah ada saja akan hengkang. Kita sudah pernah membuktikan itu kan. Di Batam bagaimana mereka pindah ke ke Vietnam. Bahkan ada yang pindah ke Kamboja gitu. Siapa yang rugikan? Rakyat kan. Baik, saya langsung ke Mas Rof. Mas Rof, tadi dikatakan oleh Mas Ahmad, Abras ini adalah dalih, begitu. Komentar Anda, apakah Anda bisa membuktikan hal itu? Begitu? Meskipun tadi proses investigasi saya terus sudah dilakukan. sampaikan ya, untuk membuktikan itu adalah aparat. Dalam hal ini kalau urusan tanah BPN, kalau urusan laut, pagar laut, KKP, kan begitu. Karena kita tidak punya alat untuk melakukan investigasi itu dan tidak dikasih wewenang oleh negara. Betul nggak?
Nah, saya ingin mengomentari sahabat saya, Mas Hosinuddin. Saya senang Mas Hosinuddin kalau memang ada di lapangan, namanya proyek ya. Ketika ada lapangan seperti sungai yang teruruk, alhamdulillah juga dijawab, akhirnya diperbaiki, tapi sungainya, salurannya, nah ini nanti kami sampaikan. Terus kemudian ada penggusuran, ada perampasan. Saya malah lebih senang ketika data itu tersampaikan. Data itu tersampaikan. Ada video-video tadi yang sudah misalnya begini ya, saya dengan Mas Hosinuddin walaupun beda pandangan, tapi tujuannya sama kok, untuk membela rakyat. Kita hadir di sini adalah untuk membela rakyat, untuk membela warga. Jika itu memang ada, kalau memang kami dipercaya nih sama Bang Hosinuddin, kita ketemu mana warga yang misalnya dirampas atau digusur, itu malah lebih senang kita. Itu. Nah, kemudian negara dalam negara. Mohon maaf, PIK 1, PIK 2 itu adalah sebuah perusahaan TBK, Mas, terbuka. Bukan hanya milik Pak Aguan, Pak Antoni Salim, tapi terbuka. Dan PIK itu, PIK 2 ya terutama, itu sudah membayar pajak kepada pemerintahan Tangerang ini. Sudah 50 triliun gitu loh. Jadi kalau saya kira berlebihan, di sana juga ada berlebihan negara di dalam negara itu. Iya. Bentar, Mas Rofi, saya ingat apa yang diungkapkan oleh Prof Mahfud di tahun 2014, bahwasanya pada saat 17 Agustus tidak ada bendera, kalau tidak salah, tidak ada satupun bendera merah putih yang berkibar di sana. Itu bagaimana Anda menanggapi hal itu? Oh enggak Mas. Di sana itu sampai lihat patung Bung Karno Hatta, yang di PIK 2 sekarang. Sudirman, termasuk dulu ada isu pelarangan bendera. Waktu itu memang ada kerumunan. Waktu itu di zaman Covid yang melarang bukan pihak PIK, tapi yang melarang kepolisian. Kan seperti itu. Ini kan kekhawatiran kita bersama begitu. Iya, nggak mungkin Mas. PIK 2 Pak Aguan itu lahir ya di Indonesia dia. Dari etnis Tionghoa, tapi perhatian kepada negara. Banyak Mas di sana kemarin alhamdulillah Menteri Agama yang asalnya kemarin beliau sempat bilang, lalu kemudian di LC beliau saya kritisi. Di sana itu masjid musola itu ada 18, termasuk Menara Syariah itu tadi gitu. Nah, jadi lebih enaknya ini kan saya ingin membuka keran komunikasi ya. Kan sesuatu itu kalau diselesaikan dengan tabayun itu lebih enak daripada pertentangan, istilah orang Jawa gitu. Tapi ketika dalam tabayun, dalam klarifikasi misalnya Mas Hosinuddin ketemu dengan pihak PIK, perwakilan PIK untuk menyampaikan dalam rangka membela warga tadi yang tergusur. Saya sendiri Mas ya, kalau misalnya tanah saya digusur ya pasti nelongso, pasti ngelawan. Nah, kalau misalnya ada bagian dari apa yang disampaikan Bang Hosinuddin ketika melakukan advokasi kepada masyarakat, nah saya hadir, walaupun saya bukan orang PIK, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, monggo datanya, di mana lokasinya, di mana alamatnya, kita selesaikan, mana suratnya, mana ahli warisnya. Kalau saya sih seperti itu, karena saya memang semuanya dilakukan dengan tabayun. Nah, Tanah Abrasi mungkin orang meragukan, saya ada namanya Pak Hendra Mas. Tadi saya pastikan kembali, termasuk saksi-saksi warga, dia punya Mas, sertifikat punya, SPPT punya, AJB juga punya. Dan totalnya 92 hektar. Waktu itu dia datang ke kantor saya, dibawain orang, yang bawa orang, dia ingin menjual tanahnya. Tapi dia nggak cerita kalau tanahnya itu sudah kekubur oleh laut. Nah, lalu saya sampaikan kepada teman PIK, ini masuk plotting enggak tanahnya? Waktu itu tanahnya di daerah Karangserang, Kecamatan Sukadiri. Nah, akhirnya saya disuruh moto tuh sertifikat atau SPPT difoto. PIK menyampaikan begini, Gus, kami tidak mau beli tanah yang berbau air. Saya nggak paham apa tanah sawah. Berbau air? Ya, apa sawah ya? Apa sawah maksudnya? Bukan berbau air laut. Nah, akhirnya dapat 3 jam saya dapat kesimpulan. Gus, mohon maaf, tanahnya Pak Hendra itu setelah kita cek berbau air laut, sudah tenggelam gitu loh. Nah itu Pak Hendra bisa disaksikan ke TVRI, dihadirkan bisa, gitu loh. Nah ini dalam rangka begini, saya setuju, semua setuju Pak Susno, Bang Hosinuddin bahwa penegakan hukum harus tegak, cepat dan benar. Jangan sampai cepat ternyata nggak benar, sehingga di pengadilan kalah, akhirnya bikin kecewa kan begitu. Nah sekarang sebenarnya kita apa ya,
Ini tergantung pemerintah kok semua Tergantung ini. ketegasan. Iya, karena semua itu kan aparatnya pemerintah semua. Kepala negara udah tegas, tapi bawahannya yang ternyata belum tegas. Ya dipecat dong kalau memang dianggap oleh kepala negara nggak tegas. Benar nggak? Baik. Kan gitu aja simpel kok Saya minta sebenarnya. pendapat dari Mas Ahmad. Berarti harus sering ketemu di lapangan, sering duduk bersama begitu antara Mas Rofi dan juga Mas Ahmad. Saya begitu. luruskan dulu konsep tabayun. Singkat saja ya, Mas. Di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik maka tabayun. Tabayun itu kepada orang yang mengalami, melihat dan merasakan langsung. Nah, ketika ada kabar ya sungai diuruk ya, kemudian tanahnya dirampas, saya memang tabayun, tapi tabayunnya bukan ke PIK 2, Mas. Saya tabayunnya ke orang yang menjadi korban langsung dan dijawab mereka benar terjadi itu. Nah, setelah itu terjadi, saya tidak perlu datang ke PIK 2 apakah benar Anda melakukan ini. Pasti menolak, pasti membantah. Nggak ada maling itu ngaku. Pasti menolak, pasti membantah gitu. Enggak. Anda kan bukan dari PIK 2. Nggak bisa disimpulkan. Nah, saya lanjutkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu bentar. Selanjutnya, hari ini apa yang kami lakukan itu bagian dari pro justisia. Bagian dari proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang kami melakukan kajian mitigasi. Oke, singkatnya. Bukan dalam rangka untuk datang ke PIK, tolong dong ini bayar. Nanti kami dikira cari cuan kalau begitu. Enggak. Kami ini bergerak atas nama rakyat, untuk mengungkap kasus ini agar rakyat tahu kelakuan PIK 2 itu seperti apa. Kalau mau tahu, ayo ikut ke kami. Banyak rakyat itu yang tanahnya itu diserobot secara paksa oleh oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Saya bisa buktikan. Ya, Mas Rofi, singkat saja. Nah, ini kan begini, saya kan menganggap beliau sahabat ya, ketika ada seperti itu. Tapi ketika tidak ada titik temu karena takut dicurigai macam-macam, itu urusan Bang Hosinuddin. Misalnya beliau menempuh jalur hukum, ya silakan. Kan gitu, tadi kan sudah saya sampaikan. Jika memang tidak menemukan jalan untuk, kan kita sama-sama muslim nih, kan begitu. Nah, walaupun itu misalnya sebagai perusahaan non-muslim misalnya, tapi ketika kita memfasilitasi orang yang mengalami itu, kan alangkah baiknya. Tapi ketika Bang Hosinuddin dengan alasan tadi nggak mau misalnya, ya monggo silahkan. Aguan saja telepon saya nggak mau. Apalagi sama beliau. Aguan telepon saya, nggak mau saya. Dan pengadilan saja. Ya, ini kita masih seru membahas. Kita di segmen lain kita masih terus membahas terkait dengan kolusi di atas laut. Usai jeda kita masih akan kembali, masih bersama dengan Mas Ahmad, Mas Rofi dan juga Pak Fikar serta Pak Susno Duaji yang tersambung via Zoom. Kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung. Kita ada di segmen terakhir, kolusi di atas laut masih membahas terkait dengan pagar laut, tidak hanya di Tangerang Banten, tapi juga yang menarik perhatian juga ada di beberapa daerah. Ini menjadi perhatian kita semua dan kekhawatiran kita semua karena mengganggu aktivitas para nelayan-nelayan kita. Saya langsung ke Pak Fikar. Pak Fikar, kita berbicara terkait dengan kalau mengacu pada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Undang-Undang PWP 3K ya, sanksi pidana pada korporasi yang melakukan pelanggaran hukum dalam privatisasi ruang laut diganti menjadi sanksi administratif. Artinya apakah ini tidak bisa lagi disyarat ke pidana atau seperti apa sebetulnya? Oh, enggak seluruhnya. Tidak seluruhnya? Ada. Iya, secara administratif ada. Ujung dari tindakan administratif itu adalah pencabutan izin, kan itu sebenarnya. Tetapi ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau perbuatan ini memenuhi unsur pidana, ya seharusnya ini terus diusut juga secara pidana. Secara pidana ya? Iya. Nah, itu tadi saya bilang, ketika ini korporasi yang melakukan, maka perspektif pidana adalah selain orang-orang yang langsung melakukan, memasang pagar, segala macam, juga korporasi yang menyuruh melakukan. Justru itu yang disebut tadi
aktor intelektual itu. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi selain orang yang melakukan, tapi juga korporasi yang punya hajat, yang memang menyuruh melakukan dan sebagainya, maka dialah yang menjadi pelaku utamanya. Artinya jangan sampai, ini kan sudah 3 pekan dalam artian ya, jangan sampai dengan waktu yang cukup panjang, proses hukum yang kalau tidak salah ini terus terlambat begitu, jangan-jangan ini dugaannya adalah dalang pagar laut ini leluasa untuk bisa menyiapkan serangan balik begitu, itu yang kita tidak harapkan begitu. Iya. Yang ketika ada celah-celah itu tadi, Pak Fikar. Yang terjadi itu, kalau menurut saya sekarang ini. Ya, jadi semuanya, terutama penegak hukum, angkat tangan semua, kecuali kejaksaan ya sudah mulai manggil-manggil gitu. Ya, artinya mereka pasti ada konsolidasi. Pasti ada konsolidasi. Bagaimana supaya ini tidak menjadi perkara dan sebagainya, itu pasti ada usaha upaya-upaya seperti itu. Nah, karena itu sekarang ini adalah ujian bagi penegak hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kasus ini, untuk apakah dia berdiri di atas di atas kepentingan umum, ya, dengan menegakkan hukum, atau dia sebaliknya, gitu. Nah, karena itu tadi saya juga setuju tadi, kalau institusi negara itu terlalu banyak disumbang oleh swasta, nah itu tadi netralitasnya, kemudian independensinya, itu pasti akan goyah, gitu. Meskipun itu hanya pada satu pejabat tertentu. Walaupun pejabat itu momennya akan pensiun juga, akan habis. Tapi ketika di gedung itu ditulis, gedung ini sumbangan dari PT, itu kan kacau menurut saya. Itu kacau. Itu yang kemudian mau nggak mau orang di dalamnya itu tertekan independensinya. Tidak ada lagi sikap-sikap yang netral dan sebagainya gitu, yang menegakkan hukum. Nah, itu sangat disayangkan kalau menurut saya. Sangat disayangkan. Saya langsung ke Pak Susno, ini ujian berat bagi para penegak hukum gitu. Tadi kalau berdasarkan apa yang tadi sudah diungkapkan Pak Susno, ini kan jangan-jangan dengan mengulurnya waktu sudah 3 pekan tapi tidak ada tindakan tegas, jangan-jangan dalang atau oknum dari pagar laut ini leluasa, mafia dari pagar laut ini leluasa untuk bisa menggunakan celah-celah hukum untuk bisa menyerang atau menyiapkan serangan balik begitu. Pandangan Anda, Pak Susno? Ya, pertama saya katakan sebagai semula ya, persoalan ini mudah kalau kita pisah-pisahkan, kita pilih tindak pidananya apa, dugaan ya, masih dugaan tindak pidana, menyelesaikannya sangat mudah. Asal aparat segera turun. Tapi kalau tidak turun, maka dampaknya ya, dugaan. Satu, dikatakan bahwa di Republik ini ada 2 matahari. Itu satu. Yang kedua, dampaknya bahwa lain perintah, lain yang harus dilaksanakan. Ya, itu bukan saya yang ngomong ya, apa yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, tadi Pak Fikar sudah katakan bahwa aparat sudah kena percikan karena bantuan dan sebagainya, sehingga tidak bisa berbuat. Yang berikutnya adalah dugaan bahwa ya sudah terlalu akrab dan sebagainya. Ini kan nggak bagus. Padahal ini cara ngatasinya gampang gitu ya. Silakan diperiksa sesuai hukum yang berlaku, mana yang kena administratif, mana yang tidak, mana yang harus dibatalkan. Jangan biarkan isu itu berkembang di masyarakat. Sayangin nama institusi, sayangi negara. Sekarang berkembang lagi. Wah, ini kedaulatan. Sebentar lagi bulan mau dijual. Lihatlah, bacalah Twitter itu. Sebentar lagi udara mau dijual. Ini apa? Kesalahan utama itu sebenarnya terletak pada aparat yang tidak cepat bertindak untuk menangani yang mudah. Tapi saya yakin dengan sudah mulai masuk kejaksaan yang nanti akan masuk, selesaikan secara hukum, diserap semua informasi, jangan diserap sepihak. Termasuk juga Pemda harus juga turun tangan, karena tadi apa yang dikatakan, betul nggak dugaan bahwa tanah itu dirampas, dibeli paksa, dan sebagainya. Betul ya, mumpung sekarang kesempatan kita untuk duduk bersama menyelesaikan masalah itu. Baik, Pak Susno, artinya kita bisa berharap besar terhadap Kejaksaan Agung saat ini? Gimana? Artinya kita bisa berharap besar untuk penyelesaian kasus ini untuk ke Kejaksaan, Pak? Sebagai negara
besar ya, dan orang-orangnya kita merdeka sudah lama, kita tidak boleh pesimis, kita yakin bahwa ini bisa diselesaikan. Oke. Selesaikan dengan baik, itu masih baik kalau kita punya hukum yang bagus, ya kita masih ada sedikit kepercayaan kepada aparat penegak hukum kita, segeralah turun, itu himbauan kita, mudah-mudahan aparat kita, termasuk Bapak Presiden, mendengar apa yang kita diskusikan malam ini. Ya. Segera diselesaikan, soalnya kalau tidak ini nanti akan berkembang. Karena apa ya? Dukungan pemerintah udah luar biasa karena Presiden yang bicara. Dukungan politik luar biasa. Ketua DPR, Ketua Komisi 4, ya. Kemudian masyarakat dukungannya luar biasa. Termasuk kita ini kan masyarakat, ini kan memberikan sumbangan gitu kan. Ya segera aja lah diselesaikan ini. Baik, segera diselesaikan. Saya langsung ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, ketika Kejaksaan Agung sudah mulai bergerak, tapi masih lambat kalau pernyataan Anda tadi begitu. Ini juga ada kaitannya seperti yang tadi saya katakan ke Pak Fikar. Jangan sampai semakin panjangnya waktu dengan molornya waktu dari pengusutan pagar laut ini, jangan-jangan ada indikasi nih serangan balik yang akan disiapkan nih. Ya, terkait apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kejaksaan, saya berikanlah sebagian kepercayaan saya kepada kejaksaan untuk melakukan proses penegakan hukum. Sebagiannya lagi saya simpan sampai benar-benar terbukti proses ini benar-benar tegak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Dan dalam 3 hari ke depan sebenarnya tidak sulit untuk mengumumkan siapa pelaku pemagar, siapa yang mendanai, dan untuk kepentingan apa pagar. Yang paling penting tujuan dan motif untuk apa pagar itu dibuat. Tidak mungkin itu untuk kerambah dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya saya pikir kita semua juga punya kewajiban tanggung jawab terhadap bahwa kepercayaan kepada institusi negara itu harus kita jaga. Karena itu kita memberikan kritik itu sebenarnya dalam rangka agar institusi negara bekerja sebagaimana mestinya. Karena apa? Kita boleh kehilangan kepercayaan kepada pejabat tertentu. Tapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi tertentu. Karena itu sudah waktunya menurut saya institusi Polri dilakukan revitalisasi dengan cara misalnya mengganti Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, toh sudah 4 tahun lebih begitu. Karena begini, agak sulit memulai proses penyidikan oleh institusi Polri ketika Kapolrinya yang menurut Pak Listio sendiri kan kalau ikan busuk itu kan dari kepalanya. Sangat sulit rakyat memberikan kepercayaan kepada institusi ketika Kapolrinya bermasalah dalam pengertian tanda petik lamban menangani kasus ini karena ada kepentingan yang berkonflik antara dirinya dengan Agung Sedayu. Karena di era dialah institusi Polri mendapat bantuan Makobrimob begitu. Nah, selanjutnya saya pikir begini Mas Rofi dan kita semua. Masing-masing kita menjalankan fungsi kita masing-masing lah. Saya hargai Mas Rofi dan saya punya kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk membuktikan perkara saya di pengadilan. Karena itu memang saya selalu mendatangi. Dan mohon maaf Pak Susno kalau ada orang yang katanya dirampas, bukan kalau ada dan nyata. Kalau itu kan asumsi lah. Kami sudah mendatangi. Videonya sudah kami edarkan juga. Kenapa kami juga sampaikan kepada publik video itu? Karena ada 2 kepentingan. Pertama, untuk pembuktian pengadilan. Yang kedua, untuk menjelaskan kepada publik ini loh yang sebenarnya terjadi. Jangan hanya mempercayai buzzer-buzzer yang ngomong nggak jelas gitu. Seperti Abu Janda itu. Ngomong ini punya nelayan, ternyata dicabut sama TNI. Sekarang ngilang itu orangnya. Kemana itu? Nggak kelihatan lagi itu batang hidungnya. Nah, kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Nah, kami memulai itu dan mohon dukungannya kepada seluruh rakyat. Dan yang paling penting adalah kepada Saudara Aguan dan Antoni Salim, segera bertanggung jawab. Ini masalahnya tinggal di orang 2 ini kok. Kalau dia mau menyelesaikan, selesai negara kita. Jangan sampai negara kita yang besar ini kalah oleh kendali 2 orang yang sebenarnya bukanlah orang yang punya saham mayoritas di negeri ini. Mayoritasnya adalah kita rakyat. Begitu. Oke. Mas Rofi, tanggapannya? Ya, Polri ya. Kan tadi udah dijelaskan bahwa kalau KKP, kan Bang Hosinuddin kan meragukan Polri nih. KKP itu kan tugasnya memang di pesisir laut itu, berkaitan pagar laut. Terus kemudian masalah HGB. Itu tugasnya BPN, kan begitu gitu loh. Jadi Polri mau masuk di pintu mana, kan jangan sampai salah prosedur kan gitu. Yang bukan wewenangnya dimasukin gitu loh. Nah, makanya, tidak pidana umum tadi bisa masuk. Ya begitu. itu kan pendapat beliau. Ya kita menghormati semua pendapat itu kita hormati. Wong kita ini sama-sama untuk itu. Nah kalau berbicara
Pak Aguan disuruh bertanggung jawab atau suruh ngaku, kan jadi lucu. Gitu jadi kan? belum bisa melihat ada unsur pidana di dalamnya begitu ya? Jadi gini, kita jangan menjadi hakim menjas dulu. Nah, serahkan aja dulu siapa alat negara yang punya wewenang ini gitu loh. Biar tidak menjadi kayak misalnya kita nih tiba-tiba dituduh kita tidak melakukan apa, kan ya juga nggak enak. Jadi menurut saya serahkan aja kepada negara, institusi negara ini untuk menegakkan itu gitu loh. Tapi kalau sudah dihantamkan ke orang berarti sudah menjadi hakim jalanan itu namanya. Saya nggak setuju seperti itu. Oke. Proses masih terus berlanjut meskipun memang sedikit molor begitu, sudah 3 pekan tapi ternyata belum ada perkembangan apa-apa begitu. Ya kita mengkritisi Pak Susno tadi dengan bahasa yang cukup elegan sebagai orang tua dan sebagai mantan penegak hukum. Bang Hozainuddin beliau kan begitu kan. Nah, kita serahkan aja. Ada presidennya kok. Nah, ketika Pak Prabowo misalnya istilahnya orang Jawa nggak kanten, menganggap menteri-menterinya nggak ceketan, atau Kapolrinya nggak cekatan, atau KPK-nya, atau Kejaksaan Agungnya, ya monggo Pak Prabowo mau melakukan apa untuk memenuhi tuntutan masyarakat tadi itu. Saya simpel. Gitu aja gitu loh Mas. Mas Ahmad, merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Rofi? Saya ini tidak berasumsi ya terhadap Aguan dan Antoni Salim, karena keduanya saya jadikan pihak tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aguan itu tergugat 1, Antoni Salim itu tergugat 2. Nah, apa dasar kami meminta dia bertanggung jawab? Karena pada akhirnya kepentingan dari proses yang kita diskusikan ini adalah akhirnya adalah kepentingan bisnis industri properti yang itu dimiliki oleh Pantai Indah Kapuk II yang saham mayoritasnya punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan pencurian, jangan bicara motor yang dicuri, tapi siapa yang menampung motor hasil curian tadi. Kalau kita bicara di lapangan tentang HGB dan seterusnya, ujung-ujungnya kan siapa yang nampung? Perusahaannya PIK 2 juga sudah diakui. Untuk apa mereka nanti masa bikin kolam renang di laut? Kan nggak mungkin. Ujung-ujungnya industri properti, bukan reklamasi tapi restorasi. Kalau dulu reklamasi ya dia tenggelam di eranya Anies, sekarang dia bikin judul baru namanya restorasi. Dalihnya dulu itu adalah darat, kemudian kena abrasi, nanti izinnya restorasi. Jadi lebih irit dia. Intinya begini, kalau mau bisnis yang benar, kita dukung kok. Pebisnis yang benar nggak ada masalah. Menyerap tenaga kerja kita senang. Tapi kalau bisnis dengan merampas tanah rakyat, merampas hak milik negara, sungai, laut, siapa yang ridho negara ini kemudian dikuasai, dikangkangi oleh oligarki? Mohon maaf, kita semua nggak ridho negara kita dikangkangi oleh oligarki. Wong kita sama-sama punya saham di republik ini. Jadi kalau saya sebut Aguan dan Antoni Salim ada dasar, ada perkara. Yang sampai hari ini mereka yang tidak pernah membantah. Lah kalau keduanya nggak membantah, membenarkan, selesai. Tinggal proses. Ada dasarnya begitu? Tapi kalau berbicara perampasan ya, selama yang kami, bahkan saya ini juga pasang flyer ya, pasang pamflet jika ada isu perampasan atau penggusuran atau istilahnya apalah, mengambil secara paksa yang bukan haknya, saya pastikan itu tidak ada. Kalaupun sekarang Mas Hozainuddin itu membawa kasus ini ke ranah hukum, ya silakan ke meja hukum. Tapi ketika jenengan bertanya kepada saya bahwa perampasan, penggusuran, saya sampaikan di forum ini tidak ada. Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada sama sekali. Ya nggak tahu lagi misalnya orang nih. Kan ada tuh ketika ada gula, ada semut nih. Mencatut-catut misalnya atas nama PIK misalnya. Kan seperti itu, makanya PIK itu dalam setiap pembayaran itu langsung kepada ahli waris. Dan itu diumumkan Mas. Sertifikatnya dibawa, ahli warisnya dibawa, itu ada balihonya. Nah misalnya nama ini, tanah seluas ini, per meter ini, jumlah total ini. Dan itu disaksikan oleh kepala desa dan notaris gitu loh Mas. Makanya saya penasaran dengan keterangan Bang Hozainuddin, tapi ketika tawaran kami untuk melakukan klarifikasi, mencarikan solusi, kemudian Bang Hozainuddin punya jalan pengadilan, ya kami silahkan. Penasaran gitu tuh katanya, Mas Ahmad. Terutama Mas Rofi itu tidak punya legal standing bertindak untuk dan atas nama baik Aguan maupun Antoni Salim. Jadi ngabisin waktu kami berdiskusi dengan beliau, karena tidak ada kepentingannya. Yang kedua, kami itu bertindak bukan atas kepentingan pribadi kami, untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Maka kami bawa ke ranah pengadilan. Yang ketiga sebenarnya ketika negara mengadopsi perkara ini masuk dalam proses penyelesaian perkara ini sebenarnya selesai. Karena kalau nunggu proses penyidikan lama, ini proses politik, negara turun. Pertama, lakukan audit,
hentikan sementara, kalau nanti ada pelanggaran hukum, proses hukum kan selesai. Sampai hari ini jangankan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek PIK yang ada PSN dan di luar PSN. Menetapkan aktor lapangan siapa yang nanam bambu saja, negara kagak bisa. Miris nggak kita? Segini loh kekuasaan kita, sumber daya kita, APBN kita. Kok menetapkan siapa sih orang yang nanam kok nggak ketahuan? Ini jelas ada desain besar untuk melindungi oligarki, dan saya tidak mau Pak Prabowo terjebak ke situ. Makanya saya bantu Pak Prabowo untuk mengambil kebijakan yang benar-benar berdiri di atas konstitusi, membela rakyat dan menjaga kedaulatan negara. 3 hal ya. Berdiri di atas konstitusi, membela kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan negara. 3 pilar itu. Pak Fikar, ada sebuah desain untuk melindungi oligarki menurut Anda? Biasanya itu akan terlihat dari kebijakan-kebijakan, ya, perlindungan terhadap satu kelompok masyarakat tertentu di dalam satu negara. Itu nomor satu harus dilihat kebijakannya, gitu. Kebijakan itu menguntungkan siapa, gitu. Nah, itu yang harus dilihat itu, gitu. Nah, saya kira dalam konteks ini, gitu, dalam konteks peristiwa ini, ya. Nah, itu yang harus ditegaskan oleh negara, gitu. Di mana sebenarnya negara ini bahwa ada investor, bahwa ada pengusaha yang mengembangkan satu daerah, ya silakan, gitu, ya, dengan permodalannya dan segala macam, gitu. Tetapi juga tidak boleh dia mengenyampingkan kepentingan umum, gitu. Itu yang mestinya concernnya negara di situ, gitu. Oke, kau berusaha di situ, tetapi kau tetap harus menghormati kepentingan umum. Itu yang harusnya dilakukan oleh negara, seperti itu. Harus menghormati kepentingan umum. Saya langsung ke Pak Susno menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Ahmad. Jangan-jangan ini ada upaya untuk bisa melindungi oligarki. Pak Susno, tanggapan Anda? Selama aparat kita tidak cepat turun, ya, maka akan banyak sekali ya asumsi-asumsi yang kita harus menyerahkan kepada aparat untuk diselesaikan, misalnya melindungi kepentingan oligarki, negara dalam negara, kedaulatan terjual, kemudian ini hanya sekelompok orang, ini hanya perampasan, termasuk dipersoalkan juga masalah PSN itu tidak untuk rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Saya sebagai mantan aparat penegak hukum menghimbau kepada junior-junior saya, tolonglah segera turun, selesaikan masalah ini. Sebab kalau tidak, ini akan berkembang sebagaimana yang saya katakan tadi, bahaya. Yang kedua, kita ambil hikmah juga. Nah, hikmah berikutnya apa? Ini untuk menyadarkan aparat kita. Yang pertama, kenapa untuk menyadarkan? Masa pagar laut yang sudah sekian tahun itu nggak ketahuan. Masa sertifikat kalau betul itu laut bukan eks daratan, terbit sekian lama tidak ada yang ngoreksi. Dan itu bukan hanya di Jakarta, Tangerang, tapi hampir di beberapa tempat di Indonesia. Ini koreksi apa? Dengan ini pelajaran sangat berharga. Kemudian masak juga, ya. Ini banyak sekali masak ya, masak tapi nggak makan ya. Baik. Ada penimbunan sungai, masak juga ya. Pada bulan puasa ini harus masak terus. ada ganti rugi yang dipaksakan, yang diuntungkan. Tapi kita bagus juga, malam ini kan terbuka. Silakan kalau ada yang tidak puas, kalau ada ganti rugi dan apa-apa, oke, kita tangani bersama. Itu suatu jalan keluar yang bagus ya. Tapi kita sangat menyesalkan di kita sendiri yang berdiskusi berlawanan kayak gini menawarkan jalan keluar. Tapi negara tidak membuat jalan keluar. Sampai ada tuduhan yang paling jelek, ini tuduhan. Pak siapa namanya? Pak Rofi. Pak Rofi mengatakan di dalam beberapa kesempatan yang tokoh nelayan itu, negara tidak hadir. Nah, itu tuduhan yang paling menyakitkan itu. Tapi jangan-jangan itu benar gitu ya. Kalau tidak dibuktikan, marilah tuduhan-tuduhan itu yang menyakitkan kita jadikan cambuk oleh aparat yang mereka sekarang ini kan junior-junior saya semua. Jangan sampai tuduhan itu benar gitu, bahwa negara tidak hadir atau negara kalah sama oligarki. Itu tuduhan. Nah, harus dibuktikan
dengan bahwa negara hadir dengan berdasarkan hukum dan adil. Gitu. Oke, negara harus adil, dukungan dari semua pihak, dukungan rakyat, dukungan politik sangat luar biasa. Kita harus terus kawal ya, berarti Pak Susno ya. Baik, terima kasih Pak Susno sudah bergabung bersama kami. Mas Rofi, terima kasih. Pak Fikar, terima kasih sudah bergabung. Mas Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terus kita kawal secara bersama tentunya ya, agar tidak terjadi lagi kolusi di atas laut. Dan demikianlah fokus terkini edisi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menikmati libur akhir pekan di Imlek ini tentunya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.